Jadi negara-negara Amerika Latin yang tadinya pekismin mendadak jadi crazy rich cuman gara-gara jualan kotoran burung. Siapa sangka bisnis terbaik saat itu adalah menjadi maklar tai internasional. Halo para pemuja mikroba, penimbun nitrogen, dan pemburu bekicot. Kembali lagi dengan saya Yoga Agri Ace dalam ruang bawah tanah sejarah pertanian manusia, Agri Joker. Di dua video sebelumnya, kita udah bahas perang gara-gara babi makan kentang dan militer yang takut sama gerilya burung emuk. Hari ini, ketebalan muka manusia dan keabsurdan ego manusia akan mencapai puncaknya. Kita akan membahas sebuah perang berdarah di abad 19 yang melibatkan tiga negara Amerika Latin, Chili, Bolivia, dan Peru. Sebuah perang yang mengorbankan ribuan nyawa, menghancurkan ekonomi. Kalian pikir mereka memperebutkan emas, minyak bumi, atau berlian? Oh, kagak. Mereka menumpahkan darah demi memperebutkan kotoran burung purba alias guano. Selamat datang di kisah Perang Pasifik 1879 sampai 1884. Sebuah pembuktian nyata bahwa di mata politik dan pertanian, tai burung pun bisa memicu angkatan senjata. Mari kita gali. Kita kilas balik ke pertengahan abad 19. Saat itu, Eropa lagi mengalami ledakan populasi yang gila-gilaan. Tapi tanah pertaniannya mereka tuh sudah jenuh dan sekarat, alias bantet. Mereka butuh booster instan. Sayangnya channel AgriX belum ada di zaman itu. Lalu bertemulah mereka dengan guano. Jadi selama ribuan tahun, miliaran burung laut jenis Guanae cormorant buang hajat di pulau-pulau kering lepas pantai Peru. Jadi seperti Kepulauan Cinca dan di sepanjang Gurun Atacama itu dijadikan WC umum bersama oleh para burung ini. Karena di sana itu nggak pernah hujan, kotorannya juga nggak bisa hanyut. Dia menumpuk, mengeras, terdekomposisi secara anaerobik, jadi alami gitu. Hingga membentuk bukit setinggi puluhan meter, terdiri dari kotoran burung. Dan tebak apa kandungan di dalamnya? Nitrogen murni, fosfat, dan kalium dalam dosis yang bikin tanaman langsung auto subur. Bagi Eropa, Bukit Tai ini adalah emas putih. Harganya itu di pasar internasional tuh langsung meroket tajam. Jadi negara-negara Amerika Latin yang tadinya pekismin mendadak jadi crazy rich cuman gara-gara jualan kotoran burung. Siapa sangka bisnis terbaik saat itu adalah menjadi maklar tai internasional. Jadi kalau dipikir-pikir mereka ini kaya raya hasil jalur mandiri dari jualan kotoran burung organik asli dari alam. Gak kayak zaman sekarang. Crazy rich zaman sekarang itu mendadak kaya hasil jualan skema ponzi, investasi bodong, atau sisa kuota dana bansos. Ya, seenggaknya bisnis tai burung ini nggak bikin korbannya bikin grup korban di Telegram ya. Nah, petakannya dimulai di Gurun Atacama, sebuah wilayah gersang yang batas negaranya saat itu masih abu-abu antara Chili dan Bolivia. Bolivia punya wilayahnya, tapi yang punya modal dan teknologi untuk ngeruk guano dan natrium nitrat di sana adalah perusahaan-perusahaan dari Chili yang dibackingi sama Inggris. Pada tahun 1878, Presiden Bolivia Hilaron Daza mendadak bokek. Dia melihat perusahaan-perusahaan Chili ini makin kaya dari hasil ngeruk gurunnya. Akhirnya dia melanggar perjanjian lama dan menaikkan pajak ekspor guano sebesar 10 sen per kuintal. Perusahaan Chili ya jelas nolak. Pemerintah Bolivia akhirnya marah, terus menyita seluruh aset perusahaan Chili untuk dilelang. Mendengar aset warganya dipalak, Chili nggak pakai kirim surat peringatan. Pada Februari 1879, militer Chili langsung mendarat dan mencaplok pelabuhan Antofagasta milik Bolivia.
Chili ini tipikal negara yang menganut prinsip kurangi omong, perbanyak hantam. Gak pakai acara bikin petisi perubahan, gak pakai bikin konten klarifikasi, plus gak pakai nge-tweet bantu guys biar viral. Tapi Bolivia tuh nggak sendirian. Ternyata mereka punya geng motor rahasia. Bolivia diam-diam sudah tanda tangan fakta pertahanan bersama dengan Peru, negara yang juga merupakan raja guano terbesar karena menguasai kepulauan Cinca yang legendaris itu. Maka pecahlah perang antara Chili melawan aliansi Bolivia dan Peru. Disinilah ribuan satir sejarah dimulai. Ribuan tentara dari ketiga negara dipaksa berbaris menembus gurun yang paling kering di dunia. Saling colok di atas kapal perang, menderita kelaparan dan dehidrasi. Semuanya demi apa? Demi memastikan negara mana yang berhak mengantongi uang hasil dari penjualan tokai burung laut. Perang ini berjalan brutal selama 5 tahun. Nah, di sini yang punya militer yang lebih modern itu adalah Chili. Mereka berhasil menghancurkan angkatan laut Peru. Kemudian Bolivia yang melihat pasukannya digulung di beberapa pertempuran, tiba-tiba langsung mengambil keputusan paling pengecut dalam sejarah dunia. Mereka mundur dari medan perang dan membiarkan sekutunya Peru babak belur sendirian menghadapi Chili. Sungguh sebuah kesetiaan yang patut diacungi jempol. Chili bahkan sempat menduduki ibu kota Peru yaitu Lima dan menjarah apa saja yang bisa dijual demi menutupi biaya perang tokai burung ini. Kelakuan Bolivia ini benar-benar mirip kayak circle pertemanan toksik zaman SMA dulu. Di awal bikin grup bareng, patungan tiap jajan sambil bilang satu rasa sampai mati bro. Tapi begitu ke gap ngerokok di WC sama guru, bilangnya cuman ikut-ikutan, diajak, dan nggak kenal. Bener-bener circle sampah. Kemudian tahun 1884, perang akhirnya selesai lewat perjanjian Ancon. Hasilnya sangat mengubah nasib geopolitik Amerika Latin sampai hari ini. Yang pertama, Chili menang banyak. Mereka merebut seluruh gurun Atacama dan pesisir yang kaya akan guano. Chili mendadak jadi negara paling makmur di wilayah tersebut. Yang kedua, Peru babak belur, kehilangan wilayah selatannya dan bangkrut total. Yang ketiga, Bolivia yang paling merana. Karena wilayah Atacama di hub Chili, Bolivia kehilangan akses ke Samudra Pasifik. Sampai hari ini di tahun 2026, Bolivia menjadi negara landlocked alias gak punya laut. Tragisnya mereka masih punya angkatan laut, tapi gak punya lautnya. Gara-gara tai burung mereka dikurung di daratan selamanya. Ini benar-benar puncak komedi dari sebuah e-katalog anggaran negara. Setara dengan kamu yang dapat proyek pengadaan seragam astronot dari Pemda, padahal kantor badan antariksanya aja yang negara kita belum punya. Gabutnya dapat, tunjangan jabatannya jalan terus. Makanya bersyukurlah kalian para pemuja mikroba yang hidup di era sekarang. Mau dapat fosfat, tinggal fermentasi, atau hunting ke kandang ayam punya tetangga. Bayangin aja kalau kalian tuh hidup di zaman itu, harus wajib militer, megang senapan, naik kapal perang, cuma buat ngantre dapat jatah tai burung di pulau terpencil. Salah dikit, pulang-pulang cuma tinggal nama di buku sejarah dengan predikat gugur demi pupuk kandang. Jadi para sahabat penggali tanah, ada plot twist yang luar biasa kejam dari perang ini. Chili sudah mengorbankan nyawa warganya demi memonopoli guano di dunia. Tapi beberapa dekade setelah perang selesai, dua ilmuwan Jerman bernama Fritz Haber dan Karl Bosch menemukan cara membuat nitrogen sintetis langsung dari udara. Begitu pupuk kimia buatan pabrik lahir, kejayaan guano langsung runtuh, harganya anjlok. Bukit-bukit kotoran burung yang diperebutkan lewat darah dan ribuan nyawa tentara itu mendadak jadi nggak berharga lagi di industri global. Manusia rela berperang demi kotoran, lalu membuang kotoran itu demi racikan kimia pabrik
yang sekarang malah berpotensi bikin tanah pertanian kita jadi jenuh dan ketergantungan. Moral cerita ini, jangan pernah meremehkan apapun yang keluar dari pantat hewan. Karena jika ego manusia sudah digabungkan dengan keserakahan bisnis pertanian, tokai pun bisa diubah jadi alasan untuk membantai sesama. Bagaimana menurut kalian? Lebih berharga mana? Guano organik hasil fermentasi ribuan tahun atau pupuk urea subsidi yang sering hilang di pasaran? Tulis di kolom komentar. Jangan lupa di like dan subscribe. Tetap eksentrik dan tetap produktif. Peace out.